Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman sudah hadir pada pertemuan malam ini. Ya, kita lanjutkan materi pembahasan kita yaitu tentang kewirausahaan. Ya, jadi di sini saya akan membahas bagaimana organisasi bisnis itu mulai dijalankan. Ya. Nah, proses perjalanan itu yang kita sebut dengan proses kewirausahaan. Nah, jadi kewirausahaan itu terdiri dari komponen pengusaha, barang jasa yang nantinya mengharapkan sebuah keuntungan. Nah, para pengusaha ini pengennya kan yang namanya usaha ya, modalnya sedikit sekali, persediaannya murah ya, kemudian kualitasnya ingin yang berkualitas yang baik. Supaya apa? Supaya nanti konsumennya semua ingin membeli produk dari yang kita pasarkan itu sendiri ya. Nah, biasanya ya ini pun tergantung pada keinginan pasar atau konsumennya itu sendiri, di mana produk yang kualitasnya bagus, lalu produk yang harga murah ini paling banyak dicari oleh para konsumen. Tapi di sisi lain ya, pengusaha juga ingin punya produk bagus, harga murah, untungnya juga tinggi ya. Nah, ini yang berjalan pada prinsip ekonomi ya. Nah, hal-hal ini perlu diseragakan atau disamakan persepsinya. Supaya apa? Supaya proses bisnis suatu organisasi bisnis itu bisa berjalan. Yang bayangin kalau misalnya sebuah proses yang ada barang dan jasa, lalu ada karyawannya, ada sumber dayanya, tapi punya produk yang harganya ya dibandingkan dengan pesaing ya jauh lebih tinggi. Tentunya juga ini menjadi pertimbangan bagi para konsumen, kecuali kita sudah punya konsumen yang fanatik, yang artinya mau harga berapapun barang itu tetap kita cari ya. Ada nggak yang begitu? Ya ada aja ya, tapi tidak sebanyak produk yang punya harga murah ya tentunya. Nah, secara definisi ya, proses kewirausahaan adalah proses untuk membangun ide bisnis ya, dimana dia harus mengenali kebutuhan pasar akan produk dan jasa tertentu yang dapat disediakan. Nah, beberapa keputusan yang akan mempengaruhi keberhasilan bisnis ya, diantaranya apakah kepribadiannya cocok dengan profil wirausaha ya. Ciri dari unit usaha yang didirikan oleh para pengusaha itu sesuai nggak sih dengan passionnya ya, passionnya. Contoh misalnya Amer senangnya apa nih? Senangnya olahraga ya. Terus bikin usaha tentang seni ya, so far mungkin nggak terlihat ada masalah di situ ya. Tapi di sisi lain, ketika ada perbedaan antara profil ya penulis ya, profil pengusaha dengan usaha yang dijalankan ya, tentunya di sini akan terjadi perbedaan di mana hasilnya tidak akan maksimal ya. Kenapa ya? Kita seorang olahragawan ya, misalnya ya, kalau ditanya tentang alat-alat olahraga pasti paham semua, dan harganya mulai murah sampai yang mahal, yang bagus sampai yang biasa, yang paling biasa misalnya kita tahu. Tapi kalau kita seorang olahragawan terus
diminta atau kita ingin membuka usaha tentang seni, ya kita tidak menguasai bidang seninya, ya kita akan otomatis salah, ya apa namanya, akan jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena di sisi lain ya kita mungkin akan tertinggal oleh pesaing-pesaing kita. Ya berbeda ketika kita memahami permasalahan-permasalahan yang bidangnya kita kuasai. Ya, karena itu ketika kita melakukan suatu bisnis, ya, kita memulai sebuah usaha, tentunya kita harus sesuai dengan profil pengusaha atau para pendirinya. Ya minggu yang lalu minggu yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana organisasi bisnis dan bisnis itu sendiri, ya, dimana ada bentuk organisasi bisnis, ada perusahaan perseorangan, perusahaan firma, perusahaan CV, ya, lalu apalagi ada PT, ya. Kalau PT mungkin tidak terlalu masalah kalau kita punya berbeda profil latar belakang, ya. Selama ada yang passionnya di sana, itu akan tertolong. Tapi kalau perusahaannya sifatnya CV, firma, ataupun yang lebih sangat terpengaruh oleh profil seorang pemiliknya, yaitu perusahaan perseorangan. Jika si perusahaan perseorangan ini profil pemilik usahanya dia tidak menguasai bidang usaha yang dilakukan, ya otomatis keberlanjutan usahanya akan mungkin tidak bertahan lama. Ya bisa jadi akan ada kekurangan yang mungkin akan menjadi hambatan jika perusahaan tersebut harus berkembang. Ya. Nah kemudian keputusan yang berikutnya adalah bagaimana memanfaatkan kondisi pasar. Ya, kondisi pasar pun ini menentukan bagaimana keberlangsungan bisnis dari usaha yang dijalankan. Apabila sedang terjadi krisis ekonomi atau permintaan atas barang tersebut sedang rendah-rendahnya, ya ini sesuatu yang menurut kacamata beberapa pengusaha yang sudah sukses melaksanakan usahanya, tentu saja akan menjadi masalah. Ya masalahnya apa? Masalahnya adalah ya barang tidak laku di pasar, hanya akan menjadi stok yang bermasalah. Kemudian pertimbangan berikutnya adalah pengembangan keunggulan kompetitif. Ya di sini pengembangan keunggulan kompetitif adalah ya kita punya produk, ya, kita punya produk. Nah produk itu harus melihat ya pesaingnya. Ya. Ketika kita sudah punya pesaing, tentunya ya ketika kita sudah punya produk yang ada pesaingnya, ya tentunya kita harus berinovasi. Ya berinovasinya gimana? Ya ketika ada pesaing misalnya, mungkin teman-teman ketika lihat produk Indomie, ya kenapa produk Indomie itu ada berbagai varian? Ya karena ya Indomie itu sekarang punya banyak pesaing, ya. Bahkan ya Indomie yang pertama kali di Indonesia itu namanya produknya adalah Supermie itu ya bisa bertahan sampai tahun 1990-an. Nah setelah itu dia kalah dengan pesaingnya Indofood, ya yaitu Indomie.
Ya, Indomie pun hanya bertahan sampai tahun 2010-an ya, 2010-an itu Indomie masih banyak dicari ya. Tapi di 2010 itu ya, mulai di tahun 2007 ya, 2006 2007 ya, muncul pesaing baru namanya mie sedap ya. Nah, mie sedap itu sekarang hampir menguasai pasar ini ya, mie instan di Indonesia. Kenapa? Ya karena dia punya keunggulannya apa dibandingkan dengan Indomie ya, dengan sama-sama produk mie instannya ya. Dari sisi rasa, dia punya rasa yang menurut pasar itu lebih berasa ya, lebih berasa, dan juga harganya juga lebih terjangkau dibandingkan dengan produk Indomie ya. Sampai akhirnya Indofood pun meluncurkan berbagai mie instan ya, model-model tertentu ya. Waktu itu ada sempat di tahun 2010-an itu ada mie keriting ya, lalu mie apa lagi ya yang kemasannya premium ya. Namun kemasan produk Indomie premium pun ya akhirnya kalah juga dengan produk mie sedap yang sampai dengan tahun ya 5 tahun terakhir ini masih menguasai produk mie instan di Indonesia ya. Berarti produknya Wingfood ini ya punya keunggulan kompetitif ya, dibandingkan dengan produknya Indofood. Nah, produknya teman-teman juga seperti itu ya. Nanti ketika teman-teman buat sebuah bisnis, sebuah usaha yang punya keunggulan kompetitif ya, supaya apa? Supaya nanti pesaingnya ketika dia mempunyai ya, dia akan kesulitan untuk mengejar persaingan tersebut. Nah, kemudian pertimbangan berikutnya adalah buat rencana bisnis dan dikembangkan ya. Rencana bisnis itu ya harus dikembangkan ya, jangan hanya rencana awal itu sudah sampai tahun atau 2 tahun atau bahkan 5 tahun stop sampai di situ, tapi harus ada pengembangannya. Kenapa? Karena persaingan bisnis itu semakin lama kita semakin terkenal kita, maka produk kita juga akan semakin banyak persaingannya ya. Supaya nanti kita tidak kalah persaingan ya, sebenarnya kita harus menyesuaikan rencana bisnis dengan situasi dan kondisi yang sedang berlangsung ya. Apalagi misalnya ada inflasi, nah berarti kita harus bagaimana menanggapi dan menanggulangi resiko inflasi yang terjadi ya. Nah, akhirnya kita juga harus menentukan berbagai resiko dalam bisnis ya. Tadi resiko inflasi, resiko persaingan dari pesaing, resiko persaingan dari internal ya. Nah, jangan salah, di internal pun bisa jadi muncul resiko persaingan. Kenapa? Ya bisa jadi ada karyawan yang merasa tidak puas dengan sistem manajemen perusahaan sehingga dia beralih ke perusahaan lain, dan bahkan jika perusahaan saing mengetahui itu X-nya Wingfood kan, dia akan mencari dengan bayaran tertinggi. Apalagi misalnya si karyawan yang tadi mengumpulkan diri dari perusahaan kita itu karyawan punya kunci ya dalam pengembangan produk. Kalau yang punya kunci dalam pengembangan produk itu hati-hati ya. Kenapa? Nah, dia bisa jadi menjadi pesaing baru ya. Ya dulu Indofood dengan
Supermi itu ya itu beda perusahaan ya. Ya namun lama kelamaan Indofood menjadi Supermi. Bahkan bisa mengatakan kenapa? Karena singkat cerita sejarah, salah satu produk inovatornya Indofood itu adalah ex karyawan yang perusahaannya dulu adalah perusahaan Supermi tadi. Ya saya lupa tuh nama perusahaannya dulu apa itu sebelum Indofood. Ya sehingga Indofood punya kunci-kunci varian yang dari pengembangan produk Supermi. Makanya sekarang setelah diakuisisi oleh Indofood ya, produk Supermi dengan Indomie ya, atau masih ada nggak ya sekarang ini? Saya sih udah jarang lihat ya. Mungkin di supermarket besar masih ada. Ya rasa antara Supermi dengan Indomie tidak jauh berbeda. Kenapa? Nah yang satu memang yang menjadi pakar teknologi ya, ada produk Supermi dan ini tadi adalah orang yang sama, sehingga produksi jadi mirip-mirip. Nah, dalam menciptakan suatu ide bisnis ya, kita tidak hanya terbatas pada sesuatu yang tidak biasa ya, tapi juga bisa jadi dengan ide-ide yang sederhana juga bisa ya. Namun ide yang sederhana itu perlu dikembangkan sehingga bisa menjadikan bisnis yang sukses. Banyak ide bisnis yang merupakan revisi dari ide bisnis sebelumnya yang gagal ya. Misalnya kita membuat restoran di sebuah lokasi, nggak berhasil nih, kita buka di lokasi lain jadi besar. Nah, berarti kita salah tempat dalam membuat usaha tersebut. Kemudian mungkin teman-teman pernah dengar dulu ada pecel lele ya, atau pernah dengar nggak teman-teman yang sekarang ya, dulu di tahun 2008 ya di Jabodetabek itu booming yang namanya pecel lele ya. Pecel lele itu adalah sebenarnya pecel lele yang berasal dari kaki lima. Tadinya kaki lima ya, kaki lima. Pertama dia gagalnya kenapa? Dia buka di sebuah daerah ya, daerah Depok ya. Kemudian tidak hampir sepi ya, akhirnya dia pindah masih di kawasan yang sama di daerah Depok juga, dari Beji ke ke Margonda ya. Itu kan sebenarnya sama-sama dia mengambil pasar sebenarnya adalah masyarakat di sekitar Beji dan sekitarnya ya, tapi di Beji dia tidak terlalu laku, dia pindah ke Margonda dan kenyataannya berbalik 180 derajat. Akhirnya dia ya sempat memfranchise-kan produk pecel lele tersebut, dan hampir di seluruh Jabodetabek ada cabang pecel lele. Lalu serba sambal ya, mungkin pernah dengar ya, warung SS, pernah dengar nggak ya? Itu juga terakhir sebelum COVID dia masih bertahan, punya banyak cabang ya. Tadinya pun itu juga hanya berawal dari kaki lima ya, tapi dia sempat ya berpindah cabang, lalu ada yang tertarik mengembangkan usaha restoran serba sambal, dan akhirnya punya cabang di Jabodetabek juga. Namun pada saat COVID ya hilang, karena mungkin ya salah satunya penyebabnya adalah pengunjung ya, dimana saat pembatasan pengunjungnya jadi sangat sedikit sekali ya. Nah seperti itu, dengan perpindahannya lokasi ya
tentunya bisa menjadi usaha itu menjadi berubah 180 derajat ya, artinya dari yang baik menjadi lebih baik, atau tidak berkembang sama sekali, atau bisa juga dari yang tidak berkembang menjadi sangat berkembang pesat. Ya karena itu tadi perlu ada passion ya. Si pengusaha itu harus menguasai usaha yang dijalankan. Nah kemudian saat ini ya kita sudah memasuki era teknologi digital ya. Nah supaya kita bisa bertahan ya, ada baiknya usaha yang dilakukan diselaraskan dengan perkembangan teknologi. Misalnya kita gunakan media online ya. Kita ada marketplace, ada ada website, ada media sosial, ada WhatsApp, ada Instagram, ada apalagi ada Telegram ya, dan berbagai jenis lainnya. Ini harus kita manfaatkan ya. Ya sekarang semenjak ada video singkat ya di Instagram, yaitu banyak laku keras pasar dari produk-produk yang dijual online. Kenapa? Ya konsumen ingin melihat real pic ya, gambar asli dari produk yang ditawarkan ya. Karena kalau hanya di marketplace ya tentunya produknya kita kadang tidak tahu, fotonya itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga hasilnya tampak cantik ya ketika dijual. Ternyata setelah sampai di tangan konsumen tidak sesuai dengan ekspektasinya ya. Makanya ketika kita memanfaatkan media digital ya, sebaiknya juga dibuatkan semacam video picnya, gambar nyatanya dari produk yang kita tawarkan. Bahkan beberapa marketplace juga menyediakan layanan live video ya, ya. Dan ini akhirnya diikuti oleh Instagram dan TikTok ya, ketika produk ini dipasarkan ya melalui media online dengan live video tadi ya. Kemudian berikutnya adalah ya kondisi kita di dalam memposisikan diri sebagai pengusaha. Kadang ya di dalam diri kita juga ketika kita mau mengawali sebuah bisnis ya berasal dari ide yang kita, kadang kita ragu ini kita bisa apa enggak ya kita layak atau tidak dan seterusnya. Kenapa? Karena manusia tidak secara otomatis dilahirkan sebagai seorang pengusaha ya. Kalau semuanya diciptakan ya untuk menjadi pengusaha ya, lalu tidak akan ada persaingan ya. Kenapa? Nggak ada yang beli. Makanya secara alamiah ya Tuhan sudah mengatur bahwa ada yang bertindak sebagai konsumen, ada yang bertindak sebagai produsen, ada yang bertindak sebagai pedagang ya, supaya apa? Supaya ada siklus perputaran ekonomi. Coba bayangin kalau misalnya semua orang jadi pengusaha nggak ada yang beli, kira-kira bisa jalan tak usahanya? Ya enggak ya. Ya tentunya usaha itu bisa jalan kalau ada konsumennya ya, ada yang beli produk. Kalau produknya nggak ada yang beli ya percuma kita buka usaha. Begitu juga dengan konsumen. Kalau semua manusia itu menjadi konsumen, nggak ada tokonya, nggak ada pengusahanya, kira-kira bisa jadi konsumen nggak juga kan? Kenapa? Karena ya nggak ada yang dibeli ya. Yang namanya konsumen itu dia mengkonsumsi barang yang dipasarkan oleh penjual, yang produk yang dipasarkan oleh penjual ya. Karena itu semua harus balance.
Nah, ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, maka kita harus bisa memposisikan diri sebagai pengusaha. Ya, diatur sedemikian rupa sehingga ya kita bisa menjalankan aktivitas bisnis yang kita rencanakan. Kemudian dalam menciptakan bisnis baru ya, untuk mencapai keuntungan ya, yaitu kita harus bisa merencanakan keuntungan yang besar pada bisnis yang kita jalankan ya. Ya, tentunya harapan kita mendapatkan keuntungan atau pendapatan yang lebih tinggi daripada ketika kita melakukan aktivitas yang lain ya. Yang misalnya kita memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha daripada karyawan. Ya, tentunya kita harus punya perhitungan bahwa apa yang kita dapatkan jauh lebih besar daripada ketika kita menjadi karyawan. Namun ketika kita belum bisa seperti itu, misalnya teman-teman ini sudah awali dengan mulai dari yang kecil dulu. Ya nggak apa-apa, mulai dari yang kecil dulu, sambil menjadi pengusaha. Ya, saya sering melihat beberapa mahasiswa itu ada yang bawa snack ke kampus ya, bawa jajan, tawarin di ruangan untuk di beliau. Nah, itu awalan yang bagus ya. Kita berani tampil, kita berani memasarkan produk yang kita bawa ya. Nah, setelah lama-lama kita punya pelanggan, lalu nanti ada pesan dan ini berkembang besar ya. Ya, salah satu alumni kita juga ada yang seperti itu ya. Jadi awalnya dia memasarkan produknya dari kelas ke kelas ya, dari kelas dia sendiri kemudian tawaran ke kelas yang lain, akhirnya sampai produk tersebut dijual ke sekarang dia sudah punya outlet sendiri ya. Nah, itu salah satu contoh ya, ketika kita memberanikan diri maka kita harus menyediakan waktu untuk memproses bisnis yang kita rencanakan. Nah, tentunya dengan perhitungan pendapatan yang kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari, sampai nanti kalau kita berkorban untuk prioritas usaha tapi kita melalaikan pekerjaan kantor, akhirnya apa? Potong gaji terus kan, akhirnya pendapatannya buat nombokin kehidupan sehari-hari ya, karena gaji dipotong ya, dari hasil usaha itu akhirnya apa? Modalnya habis ya, sama aja ya. Nah, kemudian ketika kita bertindak untuk membuat usaha, kita harus bisa memposisikan diri sebagai pemimpin dalam menjalankan bisnis yang kita inginkan. Nah, kenapa? Yang tahu ide bisnis itu kita, yang menjalankan kita. Lalu kita kalah dengan orang-orang yang ya kita rekrut sebagai karyawan. Itu juga kalau bisa jangan seperti itu kondisinya. Kemudian ketika kita menjadi seorang pengusaha ya, kita nggak perlu khawatir ada yang memperhatikan kita sebagai bagian dari organisasi bisnis. Kenapa? Kita yang punya kok ya. Tapi ingat, yang bisa membuat kita mundur adalah ketika kita tidak maksimal ya, dan
sehingga kekhawatiran kita untuk diberhentikan dari perusahaan yang kita jalankan itu sangat minim. Kecuali kalau kita tadi tidak maksimal, akhirnya rugi. Ya kalau rugi kan kita otomatis nggak jalan ya usahanya. Ya kemudian berikutnya adalah kita memiliki kepuasan dari usaha yang kita lakukan. Kenapa? Kita bisa memodifikasi, kita bisa menyesuaikan dengan apa yang kita mau ya. Kadang kan kalau kita bekerja kok di kantor aturannya begini ya, kok begitu ya, dan seterusnya, kok harus pagi ya kan biasanya gitu ya kalau jadi kantor. Loh kok kita harus berangkat pagi, harus masuk, kenapa harus masuk jam 8 dan seterusnya ya. Ternyata apa namanya ya, pusat punya aturan seperti itu. Nah tapi juga kita ketika kita punya usaha sendiri ya, kita harus konsisten ya. Ketika kita bersepakat dengan diri kita untuk mulai dari bisnis kita jam 7 ya, kita mulai juga jam 7 terus sampai jam berapa. Nah itu harus konsisten tiap hari, kalau enggak kita kalah dengan pesaing ya. Dan kita paling tidak punya apa namanya perbedaan dengan pesaing kita. Kalau pesaing kita buka jam 8, berarti kita lebih awal 5 menit aja, itu pasti konsumen berpindah kita. Nah kemudian kelemahannya jika kita punya usaha sendiri ya, kemungkinan kita mengalami rugi yang besar juga ada. Bahkan kita bisa kehilangan seluruh investasi yang kita miliki ya. Walaupun kita yang mengendalikan bisnis ya, tapi kita harus memastikan bahwa seluruh aktivitas bisnis bisa berjalan dengan baik ya. Walaupun dalam kendali kita bukan berarti bahwa kita melewatkan beberapa waktu ya kita misalnya lebih santai, kita mungkin karena sudah lihat pendapatannya besar ya sudah kita mengurangi usaha marketing kita, itu juga salah. Kenapa? Ya suatu saat ya yang namanya roda ekonomi itu kadang berputar, kadang di atas kadang di bawah ya. Ketika usahanya sedang jaya-jayanya di atas ya, jangan lupa suatu saat usaha kita bisa juga mungkin sedang sulit ya. Misalnya pada saat COVID kemarin ya, banyak selama tahun 2020 sampai 2022 banyak yang kesulitan untuk bertahan ya. Karena itu kita harus bisa menyesuaikan apa namanya kondisi dari bisnis yang kita jalankan. Dan terakhir, jika bisnisnya gagal ya kita akan kehilangan semuanya, kehilangan modal, kehilangan pekerjaan ya. Karena itu ya untuk mengurangi resiko atau menghilang resiko tersebut ya, berarti kita harus semaksimal mungkin dalam menjalankan bisnis tersebut. Nah dalam menciptakan suatu bisnis baru, nah kita harus punya ciri khas, yaitu kita berbeda dengan orang lain ya. Walaupun banyak karakteristik kita, misalnya kita sebagai orang yang kreatif, kita orang yang toleran terhadap resiko, kita yang suka berinisiatif ya, tapi ingat kita harus memposisikan diri sebagai
bisnis yang berbeda dengan perusahaan pesaing ya. Nah, misalnya ketika kita bersikap toleran terhadap resiko ya, ketika kita melakukan toleransi terhadap resiko, ingat resikonya seberapa besar ya kita toleransi ya. Ya, ketika kita apa namanya kita resikonya terlalu tinggi yang kita toleransi, maka apa namanya ruginya juga akan besar. Nah, kemudian inisiatif dalam inisiatif ya, kita tidak boleh berlebihan juga. Kenapa? Kita harus melihat kelebihan dan tantangan yang ada ya, karena ketika kita bisa melihat tantangan yang ada, kita bisa melakukan berinovasi ya. Kemudian kreatif, yaitu kita harus memahami cara dalam meningkatkan kepuasan pengguna ya. Nah, kita harus mendeteksi kebutuhan pelanggan itu apa saja ya. Nah, sampai kita menjual produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan pelanggan, ada nggak mungkin sehingga apa produk yang dijual ya tidak laku di pasar. Nah, kecuali kalau misalnya kita punya pangsa pasar yang fanatis ya. Kalau kita punya pangsa pasar yang fanatis ya itu lain ceritanya ya. Tetapi kan sefanatis-fanatisnya orang, tentunya ada titik di mana tingkat fanatismenya menurun ya. Nah, contoh misalnya ya kembali lagi pada produk Indomie yang tadi saya ceritakan. Jadi orang fanatis dengan super mie ya. Walaupun ada Indomie ya, tetap saja super mie banyak yang dicari ya. Akhirnya sempat itu suatu saat ya Indomie melakukan banding harga ya. Harganya jauh lebih murah juga super mie ya. Jadi dulu harganya sekitar 80% dari harga super mie ya. Orang pasti akan beralih ya, diskonnya banyak ya. Dulu belum musim buy one get one ya. Nah, sekarang ya, bahkan kalau sejak itu sekarang ada produk ya, beli 5 bayarnya 4 ya, dapatnya 5, kalau nggak salah begitu ya. Yang paket isi 5 itu kan bayarnya 4 ya. Ya, tapi dapatnya 5 mie sedap ya, baik soto maupun mie gorengnya ya. Hanya 2 varian, tapi ya itu ini menyebabkan mie sedap sekarang punya pasar yang cukup tinggi saat ini ya. Dan perlu kreativitas yang lain ya, misalnya varian-varian rasanya, kemudian yang lagi tren nih rasa apa nih, itu perlu juga diikuti ya. Ya, ketika kita mempunyai sikap toleran ya, ini sebenarnya perlu, tapi juga kita harus memperhatikan sikap tolerannya yang terbatas ya, sampai toleransi kita menyebabkan kita menghadapi kerugian yang cukup tinggi ya. Kemudian kreativitas juga ini sangat perlu ya. Namun ya ketika kita kreatif ya, kreativitas itu jangan sampai merugikan apa namanya kita yang kita lakukan. Kemudian inisiatif dan solusi ya itu perlu. Kenapa? Ketika kita ingin berkembang, kita harus punya target-target yang fantastis
Tapi target yang fantastis itu ya tentunya harus diimbangi dengan usaha yang kita lakukan ya. Ambisi itu harus sesuai dengan kreativitasnya, jangan sampai kita ambisi ya tapi kita tidak kreatif, akhirnya apa ya, produk kita malah dianggap predator ya bagi berbagai konsumen, yaitu ya kita memasarkan produk yang tanpa kualitas, akhirnya apa ya, yang diborong oleh kelompok tertentu. Ya, sebelum menciptakan bisnis baru, ya, kita harus memperhatikan kondisi pasar yang kita hadapi. Ya, kondisi permintaan atas barang tersebut bagaimana. Jika lagi turun, ya sebaiknya jangan dilakukan. Tapi kalau misalnya kondisi pasar lagi baik, ya kita lakukan pemasaran. Ya, jadi permintaan dari pasar itu ya harus kita lihat dan kita pandang, kenapa ini yang salah satu yang mempengaruhi apakah produk kita diterima di pasar atau tidak. Oke, kemudian pesaing itu juga kita harus perhatikan ya, apabila nanti ada pesaing ya mendidik ya, menyasar ke kita untuk mengalahkan produk yang kita jual pasar ya, maka kita harus menguasai pasar ya, yang melihat pesaing itu melakukan apa ya kita lakukan balik ya kadang kita tidak sadar ya bahwa pesaing itu seringkali sudah melampaui apa yang sudah kita upayakan. Nah, untuk mengejar ketinggalan ya kita harus balance ya, untuk seluruh aktivitas bisnisnya, supaya apa, semua aktivitas bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian kondisi tenaga kerja, kita harus pilih-pilih ya. Ketika sudah besar, kita harus pilih-pilih ya. Mungkin ketika awal ya kita kesulitan dengan karyawan, boleh kita training dulu karyawan. Nah, tapi setelah usahanya semakin lama semakin besar ya, kita harus memperhatikan kualitas sumber daya manusianya, dan paling tidak kita melakukan peningkatan kemampuan yaitu memberikan pelatihan ya, atau kursus pada karyawan. Ya, tentunya pada saat penawaran kursus itu atau pelatihan tadi ya, karyawan kita diberikan kesepakatan bahwa setelah ikut itu ya tidak untuk keluar, tapi menerapkan dulu di perusahaan paling tidak 1 tahun. Kenapa? Supaya ada pertumbuhan atau perbedaan tingkat produktivitas dari organisasi bisnis yang kita jalankan. Nah, kemudian perhatikan aturan perundang-undangan ya. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang penting. Kenapa? Ya, beberapa tahun lalu ya, tepatnya di tahun 2010-an itu kalau nggak salah muncul undang-undang atau peraturan daerah tentang dilarang merokok di ruang publik, pembatasan area merokok. Nah, ini perusahaan rokok ini harus memperhatikan ya dampaknya dari kebijakan nasional ini. Akhirnya apa? Nah, ini sekarang banyak varian-varian yang ya, supaya yang pertama dari sisi
kemasan dari saku yang kedua ya ketika kita merokok di kawasan yang katakanlah terlarang kan ya kan kurang dan produk rokok ini kecil-kecil ya akhirnya ya sulit untuk dibuktikan secara hukum. Ini juga bisa menjadi salah satu ya mengapa kita harus memperhatikan perundang-undangan atau aturan yang berlaku saat kita melaksanakan usaha. Jangan sampai usaha kita bertentangan dengan peraturan pemerintah atau peraturan pemerintah. Nah, setiap pengusaha harus mengidentifikasi nilai pesaing utama supaya apa? Supaya kita tadi tidak terlewat ya. Ini ada perusahaan yang berdirinya tahun yang sama ya. Contoh tahun 2000 berapa ya 2008 apa 2009 kalau lupa persisnya ya sekitar itu ya dimana ada dua perusahaan ya yang berdirinya sama ya tanggal peresmiannya secara legal sama di Kementerian Hukum dan HAM ya tapi yang satu setelah 5 tahun mengalami kerugian tersebut dan akhirnya bangkrut, yang satu melaju dengan cepat bahkan ya cabangnya di seluruh Indonesia kan. Nah, itu salah satu apa namanya ciri bahwa usaha yang kita jalankan punya ciri khas ya punya kreativitas yang berbeda dengan pesaing-pesaing kita. Nah, efisiensi dalam memproduksi produk ini juga penting. Ingat kalau kita tidak melakukan efisiensi, harga produknya bisa jadi jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang di pasar ya. Nah ini juga apa namanya perlu diperhatikan jika kita contoh produksi adakah mata rantai yang bisa disederhanakan. Jika ada ya itu akan memiliki dia ke posisi ya variabel posisi. Kemudian untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi ya tentunya produk itu mudah digunakan oleh pengguna ya. Kemudian dari sisi tawengan ya, masa dari produk ini juga perlu diperhatikan ya terutama produk digital ini kenapa ya karena nilai itu cukup besar sehingga apa ada pengusaha yang memilih untuk beralih ke tekstil ya, beralih misalkan. Nah ketika kita memasuki era digitalisasi saat ini ya internet menjadi salah satu alternatif untuk media marketing ya, jadi buat situs web sampai sama produknya ya. Ya secara keuntungan ya yang lebih menguntungkan namun kita harus memperhatikan bijak operasional pembicaraan dan
yang cukup tinggi. Kemudian ya, kita harus menilai pasarnya dengan sebuah rencana bisnis ya. Kenapa? Kalau kita punya rencana bisnis ya, nanti apa namanya, oke ya, jadi saya lanjutkan ya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, sambil berjalan. Oke, jadi tadi kita harus membuat rencana untuk mengembangkan ya bisnis yang kita lakukan ya. Dengan walaupun kita bisa menguasai sumber daya ya tadi, marketing dengan media online ya, kita juga harus punya rencana bisnis ya. Kenapa? Ya, kita harus tahu arah perkembangan kita yang kita lakukan tuh arahnya. Jangan ikut arus, kita jangan ikut arus ya. Pas sekedar ikut arus ya, ketika arusnya berhenti ya ini juga berhenti ya. Nah, kemudian dalam melakukan bisnis ada penilaian yang harus kita lakukan, yaitu penilaian lingkungan ekonomi ya, dimana permintaan produk barang dan jasa tadi ya, bagaimana responnya di pasar ya. Apalagi produk-produk yang sangat sensitif dengan harga, ada nggak? Kemudian lingkungan industri ya, lingkungan industri juga perlu diperhatikan ya, mengingat ketika kita merasa nyaman dengan adanya persaingan, nah itu bahaya, karena suatu saat pesaing kita akan mengalahkan kita ya di dalam persaingan. Kemudian lingkungan global ya, tadi lingkungan mungkin tadi untuk jenis produk ya, dan ya ketika sudah menggunakan internet sebagai media marketing ya, maka pasar kita juga mencakup pasar global. Nah, di sini kita akan melihat permintaan produk secara global ya. Ketika trennya turun ya kita harus punya antisipasi. Ini kan kita perlu memperhatikan berbagai kondisi di kalau kita menggunakan online ya, kemungkinan pengaruh atas kondisi diri itu tidak sangat mengaruhi Pak, karena produk kita diterima di pasaran seperti itu. Nah, kemudian ketika kita memulai suatu bisnis, kita harus mempertimbangkan rencana manajerial ya, seperti struktur organisasinya mau seperti apa ya, ya kita identifikasi mana yang
levelnya bisa menjadi manajer perusahaan, ada direktur, ada apa lagi kayak ya yang sejenisnya lah ya, ada direktur utama, ada top manajemen yang lainnya. Nah ini juga harus apa namanya, diperhatikan ya. Perusahaan BUMN itu jika dia memilih manajemen perusahaan ya, menteri BUMN milik ya, tidak asal taruh. Kenapa? Ya, karena kalau misalnya asal taruh ya, ketika perusahaan yang merugi ya otomatis negara pun akan memiliki kerugian ya. Bagi perusahaan BUMN contohnya sudah listrik di bursa efek ya, ketika kita salah memilih pemimpin ya, harga saham itu turun ya. Contoh apa yang terjadi di Garuda ya, pemerintah sempat beberapa kali salah dalam menentukan pemilihan dirut Garuda. Akhirnya apa? Akhirnya Garuda menang ya. Nah sekarang Menteri BUMN cukup berhati-hati dengan proses yang terjadi di Garuda. Sampai nanti BUMN itu menjadi BUMN yang mirip dengan perusahaan kereta api beberapa 10 tahun yang lalu. Nah, kemudian rencana produksi ya, kita harus bisa memaintain rencana proses produksinya ya. Kemudian sumber daya manusia yang dilibatkan ya, baik itu karyawan, manajer, marketing ya, dan seluruh aspek karyawan. Oke. Kemudian rencana marketing. Nah, ini rencana pemasaran juga penting nih kita perhatikan. Kenapa? Karena ketika kita salah memilih rencana pemasaran produk ya, akhirnya apa? Produk kita tidak tepat sasaran ya, tidak tepat sasaran, dan akhirnya produk kita tidak diterima oleh pasar. Ini juga perlu dijadikan pertimbangan ketika kita punya produk yang tidak diterima pasar ya, berarti kita harus merubah metode pemasaran ya. Kalau metode pemasarannya sudah berubah ya, karakteristik produk ini berubah. Nah misalnya apa sih yang lebih menarik dari produk yang kita pasarkan, itu yang kita tonjolkan dan bisa kita pasarkan ya. Kemudian berikan harga yang cocok ya. Biasanya ada harga, ada barang, ada harga, ada pembelian ya. Kalau harganya terlalu mahal ya bagi kita ya rata-rata apa, manusiawi ya, ketika kita melihat harga yang lebih mahal kita memilih yang lebih murah ya, seperti itu. Kemudian proses distribusi ya, jangan panjang-panjang distribusinya. Proses distribusi yang terlalu panjang mata rantainya akan menyebabkan level harga ke tangan konsumen akan lebih tinggi dan berjenjang. Nah itu ya
penting kita melakukan distribusi dan memberikan distribusi. Kemudian promosi, diharapkan promosi yang baik ya sesuai dengan target dari produk tersebut. Jangan target untuk anak muda ya, teman-teman masarinnya untuk di kalangan para ya usianya menengah ke atas ya, menengah ke atas atau yang usianya 45 tahun ke atas. Itu ya itu tidak tepat jika kita memasarkan produk yang untuk remaja atau untuk level pemuda. Nah, kemudian rencana keuangan itu juga penting dalam memulai suatu bisnis dan mengembangkan suatu bisnis. Kenapa? Karena modal bergiling itu harus ada terus ya, makanya kita harus atur bagaimana proses produksi, proses pemasaran dan proses konsumsi ya. Semakin kita bisa menyesuaikan ya, maka usahanya akan semakin ya. Dan tentunya usaha ini perlu adanya unsur ya ketika dananya lancar ya, ketika kita ada produksi ya kita terhambat ya, atau kita kalau ketika ada suatu kondisi tertentu ya minta pinjam dulu pada supplier setelah selesai baru akan proses kembali ya dijual. Kemudian manajemen resiko ya dari aktivitas bisnis kita. Kadang kita lupa akan resiko yang kita hadapi ya, tentunya kita perlu pada proses pengelolaan resiko ya, dimana resiko itu perlu kita atur ya, supaya kita tidak menjadi orang yang diatur oleh resiko ya, artinya ya nanti perusahaan akan mengatur kita sebagai pemesan dalam itu ya. Ketika kita tidak menguasai medan pasar ya, kita harus berbalik dan kita harus memposisikan diri agar bisa terkendali ya oleh diri kita. Kemudian bergantung pada pelanggan perusahaan ini juga penting ya, karena pelanggan perusahaan ini adalah orang yang terus saya jaga ya, supaya apa? Supaya produk kita tetap diterima oleh pasar, dan kita juga harus punya pemasok yang bisa kita percaya ya, artinya jika kita butuh cepat ya, dia punya stok kualitas produk yang baik ya, kemudian bisa di pembayaran temporer juga perlu kita kita perhatikan dan kita harus jaga ya, supplier dan pelanggan. Kemudian karyawan ya, nah, kita juga tergantung pada karyawan ya. Kenapa? Kualitas karyawan, lalu semangat karyawan ya, dan melakukan
pekerjaan yang juga penting. Ketika kita punya karyawan yang males-malesan, ya, karyawan yang tidak punya kemampuan dalam melakukan aktivitas yang ditugaskan, ya, kewajiban-kewajiban yang kita berikan, ya tentunya nanti usahanya juga bisa jadi akan menjadi perusahaan yang high cost, tapi dari sisi kualitas kurang. Nah, ini perlu dikurangi atau dihindari, ya. Kemudian resiko digital, ya, di marketplace itu banyak kali persaingan. Nah, persaingan itu juga akan menimbulkan resiko. Ya, karena itu resiko yang terjadi untuk persaingan di dunia maya, ya, perlu kita tutup dengan melakukan marketing. Oke, demikianlah materi pada pertemuan malam ini. Apabila ada pertanyaan, silakan butuhkan, ya, untuk paparan materinya. Silakan dibutuhkan dengan sesi pertanyaan. Ya, saya ucapkan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bagi yang akan bertanya diperbolehkan.